Halo guys, selamat datang di channel Ricky Menorong. Jadi di video kali ini kita akan mereview sebuah film lagi. Judul film tersebut adalah Lake Place, di mana menceritakan sebuah danau yang begitu besar dan hijau dan mungkin menyeramkan. Di dalam danau tersebut itu ada sebuah monster yang masih dikatakan tidak tahu ya itu apakah monster itu apakah itu monster atau tidak maksudnya teman-teman. Jadi di sini masih tersembunyi atau masih rahasia gitu. Jadi dimana di sini mereka menyelidiki kasus tersebut dan untuk mengetahui apakah itu monster zaman purbakala atau yang bisa dikatakan penghuni danau tersebut. Nah, jadi sebelum kita mulai ke sebelum kita memulai untuk review filmnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan selamat menyaksikan. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah danau yang begitu tenang dan berair hijau yang bernama Lake Placid. Terlihat dua orang petugas sedang berada di atas perahu. Mereka bertugas untuk menandai berang-berang yang hidup di danau itu, mungkin untuk keperluan konservasi. Dan salah satu dari mereka pun turun menyelam ke dasar danau. Terlihat air yang begitu gelap dan berwarna hijau menjadi pemandangan yang menyeramkan. Hingga tiba-tiba ia menemukan sebuah lubang yang diduga adalah sarang berang-berang tersebut. Namun seketika ia kaget karena ada pergerakan aneh di dalam air dan ternyata itu hanyalah kura-kura. Ia pun tampak lega dan mencari kedalaman sarang berang-berang tersebut. Hingga tiba-tiba ketika teman polisinya duduk santai sambil makan, terjadilah kejadian yang mengerikan. Lelaki tersebut tampak sedang diseret oleh sesuatu di dalam air hingga ia ditolong oleh polisi tersebut. Namun yang terangkat hanyalah separuh badannya saja. Mengerikan sekali dan ia mati seketika. Jangan pandang gitu dong, aku takut. Kemudian beralih ke kota, tepatnya di kota New York, terlihat seorang ahli fosil purba bernama Kelly yang juga bekerja di sebuah museum diminta tugas untuk pergi ke desa untuk meneliti temuan sebuah gigi besar aneh yang menancap di badan korban tersebut. Karena mereka curiga itu bukan gigi hewan biasa, bisa jadi itu adalah hewan purbakala. Awalnya ia menolak karena terlihat sekali emang tipe cewek rumahan yang paling anti kalau disuruh ke lapangan, apalagi ke kampung. Namun mau nggak mau dia harus mengikuti perintah atasannya. Dan ia pun berangkat. Singkat waktu, sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan polisi gendut yang bernama Hank. Ia pun diarahkan ke kamar mayat. Terlihat si Kelly udah kesal dulu sebelum masuk. Namun ia sangat penasaran dan memberanikan diri untuk masuk. Terlihat potongan gigi dari makhluk tersebut memang sangat berbeda dari gigi hewan buas yang biasanya, dan Kelly pun nekat untuk melihat mayat tersebut. Dan ia pun kaget seketika melihat mayat itu cuman setengah badan saja. Singkat waktu, ia pun kini diajak Hank pergi ke danau tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus ini. Hank pun membawa senjata untuk berjaga-jaga karena ia tidak tahu makhluk apa yang mereka hadapi. Dan si Kelly masih saja dengan senjata kesayangannya, yaitu semprotan nyamuk. Mereka ke sana dengan ditemani seorang seriplite bernama Jen, dan sepertinya mereka merahasiakan kejadian tersebut kepada publik sebelum tahu apa yang ada di sana. Terlihat ketika seorang kembang desa menanyai mereka tentang kasus itu, mereka memilih untuk diam dan melihat wanita tersebut. Singkat cerita pun sampai di danau itu, mereka pun mengunjungi rumah satu-satunya di pinggir danau tersebut.
Mereka pun bertanya-tanya seputar kejadian tersebut, namun si nenek tidak tahu apa-apa. Hingga mereka menanyakan kemana suami nenek. Ia pun menjawab, suamiku mati kecemplung di danau. Memang perkataan nenek tersebut sedikit membingungkan. Dan mereka pun pergi dan memutuskan untuk berkemah di pinggir danau. Namun di tengah perjalanan si Hank menemukan kepala hewan yang mengambang di air. Ia pun mengangkatnya dan mengagetkan semuanya hingga si Kelly marah-marah dan mereka sampai heran makhluk apa yang memangsa korbannya sampai begini. Hingga sampailah mereka di perkemahan dan tiba-tiba datanglah seorang yang menggunakan helikopter dan sepertinya si Kelly tahu orang itu siapa. Ternyata itu adalah Hector, seorang pencinta buaya profesional. Ia mengira bahwa kejadian di danau ini adalah ulah dari buaya dan ia terkenal sangat kaya, namun dengan sikap yang eksentrik membuatnya sedikit aneh. Mereka dan juga Hector pergi menggunakan perahu kecil. Lucunya, berani sekali pakai perahu kecil. Mereka ke sana untuk meneliti suara-suara di dalam air. Apakah jika suara buaya terdengar, maka bisa dipastikan monster itu adalah buaya. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan ikan guraya pun seperti ketakutan dan tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak perahu mereka dari dasar danau. Namun, untung saja tidak memakan korban. Malam pun tiba ketika Hank ingin kencing, ia pun pergi ke semak-semak dan tiba-tiba ia mendengar suara berisik di dalam semak. Ternyata itu adalah Hector. Katanya ia sedang memasang perangkap untuk buaya dan itu mengagetkan seluruh kru di sana dan ia kembali dimarahin. Si Hank pun pergi. Ya lucu sih, si Hank kejeblos jebakan si Hector. Di keesokan harinya, penyelidik pun kembali dilakukan. Hector dan Jack pun berencana untuk menyelam untuk mencari makhluk apa sebenarnya yang ada di danau itu. Karena mereka belum yakin kalau itu adalah buaya, sedangkan Kelly dan satu anggota menunggu di atas perahu. Setelah beberapa menit menunggu, tiba-tiba kapal mereka pun diseret oleh sesuatu. Sampai-sampai si Kelly terjatuh ke dalam air. Dan mereka pun memotong tali jangkarnya dan segera menghidupkan kapal karena terlihat pergerakan aneh yang akan menyergap si Kelly. Untung saja si Kelly selamat dan Jack pun muncul ke permukaan. Tinggal si Hector dan Kelly melihat ada gelembung di sebelah sana. Mereka pun bergegas menjemput Hector dan berencana untuk segera pergi. Namun tiba-tiba satu teman polisi mereka dicipok oleh sesuatu sampai kepalanya puntung. Mereka pun panik dan shock. Singkat waktu, polisi pun datang dan mengambil jasad tersebut. Hank bilang memang ada sesuatu di dalam air. Kelly pun masih shock dengan kejadian itu dan ditenangkan oleh si Jack. Kemudian si Hector tambah yakin kalau itu adalah buaya. Namun si Hank masih belum yakin ada buaya yang mampu memakan kepala secepat itu sampai putus. Dan ketika Hank pergi, ia kembali terkena jebakan Hector. Terlihat wajah Hank makin kesal terhadap Hector. Kelly dan Hank datang menolong Hector, bilang jangan marah ya, karena nggak sengaja. Namun ketika diturunkan, ia pun mengejar Hector dengan petungan dan nyaris berkelahi. Hingga tiba-tiba datanglah beruang. Mereka pun menghindar beruang itu dan tiba-tiba terlihat buaya begitu besar memangsa beruang dengan ukuran sebesar kontainer. Jelas-jelas itu bukan buaya biasa, dan dari sini si Hank sudah percaya kalau itu buaya.
Hingga malam hari mereka mulai mencari di internet jenis buaya apa. Ternyata itu adalah jenis buaya Indo-Pasifik. Namun mereka keheranan, kok bisa buaya Indo-Pasifik bisa sampai ke Amerika? Apakah ia berimigrasi melintas lautan? Tidak ada yang tahu. Di pagi hari dilakukan penyelidikan di sekitaran pinggir danau. Kelly, Jack, Hank pun pergi berjalan kaki, sedangkan Hector naik helikopter pergi bersama poluan seksi mencari keberadaan sarang dari buaya tersebut. Sedangkan di samping Kelly, mereka terkaget-kaget karena melihat jejak buaya yang begitu besar di tanah. Dan Kelly pun semakin kaget melihat ada kepala polisi yang dimuntahkan di pinggir danau. Kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Ternyata buaya tersebut adalah peliharaan nenek tadi, dan ia pun rajin memberi makan sapi pada buaya tersebut. Mereka tersebut mengontrol kembali ke rumah nenek tersebut dan katanya, "Aku tidak melakukan kesalahan. Aku cuman kasih makan hewan saja." Mungkin si nenek ini sedikit gila. Petugasnya pun mengingatkan nenek itu menghentikan kelakuannya. Bahkan ternyata suaminya pun bukan terjebur biasa, melainkan suaminya dimakan oleh buaya tersebut. Dan kini si nenek dijadikan tahanan rumahan. Kembali kepada Hector dan poluan seksi, tiba-tiba si Hector mempunyai niat untuk menyelam dan si poluan pun berusaha menghentikan kegilaan si Hector. Bahkan ia ditawari bobok enak agar tidak jadi menyelam ke dalam air. Namun Hector tetap masuk ke dalam air dan benar saja ketika ia mengambang, tiba-tiba terlihat buaya begitu besar berada di hadapannya. Kemudian ia pun berenang perlahan-lahan menuju helikopter tersebut. Wah, gila benar ini ya. Masa berani kali dia nekat untuk menyelidiki hewan buas seperti ini. Mau minta mati kali ya. Untung saja mereka lolos, meski hampir saja jatuh digigit oleh buaya tersebut. Di malam harinya, mereka mendapat kabar bahwa dinas kehewanan akan segera datang ke tempat ini dan mereka akan mencoba menangkapnya. Namun, jika sulit menangkapnya, akan membunuh buaya tersebut. Namun, si Hector yang pencinta buaya pengen buaya jangan dibunuh karena amat sangat langka buaya segede kontainer masih hidup di zaman sekarang. Pernyataan Hector pun diperkuat oleh Kelly, Hank, dan Jack. Menurutinya hanya satu kali saja, dan jika sulit mau tidak mau senjata khas Hank akan digunakan. Lantas mereka menggunakan sapi dari si nenek tersebut untuk memancing buaya tersebut. Meski si nenek nggak terima, tapi bodoh amat. Mereka pun bersiap-siap. Sapi itu mulai ribut di air untuk memancing buaya tersebut. Namun sampai malam tiba, buaya itu pun belum muncul hingga sapinya capek dan kewalahan. Namun tiba-tiba Hector melihat ada pergerakan di dalam radar. Ia yakin kalau itu adalah buayanya dan terlihat buaya segede kontainer datang menghampiri sapi itu dan tiba-tiba buaya itu berhasil ditembak bius. Namun keseimbangan helikopternya tidak stabil dan ia terjatuh bersamaan sapinya. Untung aja si Hector masih selamat dan mereka sama sekali kehilangan jejak buaya tersebut. Mereka bingung buayanya kemana kok menghilang gitu. Dan tiba-tiba buayanya tersebut langsung lari ke daratan mengejar mereka semua. Dan hasilnya polisi hampir saja mau dimakan. Dan buaya pun bergegas pergi ke darat mengejar mereka dan mereka pun naik ke mobil. Dan tiba-tiba si Kelly pun jatuh dari atas mobil dan buaya
bokongkan si Kelly tercampak ke danau, dan si buaya tersebut mengejar si Kelly yang berada di air, dan si Hector menyuruh si Kelly menyelam ke dasar ke dasar air dan bersembunyi di balik pohon yang ada di dalam air tersebut atau bangkai pohon. Karena dia bersembunyi di balik pohon, hasilnya dia tidak bisa dimakan buaya tersebut, alias buaya tersebut menggigit pohon tersebut. Dan si Kelly pun berusaha cepat berenang ke atas, naik ke permukaan air, dan dia pun langsung naik ke helikopter bersamaan Hector. Dan tiba-tiba buaya tersebut naik ke atas melalui pintu helikopter tersebut, dan buaya tersebut pun terperangkap di bangkai helikopter tersebut ya, dan tidak bisa lagi kemana-mana. Dan hasilnya dia bobok cantik lah di bangkai helikopter tersebut. Tiba-tiba muncul seekor buaya yang kecil sangat ganas yang ingin memakan Hector. Nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada anak, mungkin ini anaknya kali ya, sampai-sampai ingin memakan Hector. Dan tiba-tiba si polisi tersebut menembak buaya tersebut hingga meletus. Hank berkata, "Saya jago bukan?" Semua teratasi. Lama berselang muncullah si petugas marga satwa yang telat membawa polisi India, dan buaya itu pun dikonservasi dan dibawa untuk diamankan biar nggak berjatuhan korban lagi. Hector pun dibawa ke rumah sakit, dan Kelly mendapat pacar baru bernama Jack yang akan membawanya ke bar untuk barma alias enak-enakan dan tidur sama. Namun di keesokan harinya bisa kita lihat si nenek aneh itu masih dengan kegiatan masih mengasih makan buaya ceme yang masih imut, dan menandakan mungkin suatu saat ada buaya lain di danau, dan film pun tomat. Oke teman-teman, jadi buaya yang berhasil mereka tangkap sekarang telah dibawa oleh kontainer ya teman-teman. Lihat nih teman-teman, buaya itu sangat gede sebesar kontainer.